Haleluya, saudara, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, pagi hari ini dapat bertemu kembali di Ark of Worship Morning Devotion. Pagi hari ini kita akan bersama-sama bersaat teduh, merenungkan kebenaran firman Tuhan, mengawali hari bersama dengan Tuhan dan firman-Nya sebelum kita melakukan segala aktivitas dan kesibukan kita sepanjang hari ini. Memang hari ini adalah hari libur, saudara, hari di mana kita bisa mendampingi anak-anak, berjumpa dengan anak-anak di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah aktivitas kita masih bisa memiliki komunikasi yang indah dengan anak-anak. Tidak banyak loh orang tua yang memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Dan bahkan dalam kesempatan-kesempatan anak-anak merasa ditinggalkan, anak-anak merasa terbebani sebagai bagian dari keluarga. Mereka merasa tidak diperhatikan, mereka merasa gagal dan sebagainya. Dan ketika anak-anak merasa gagal, anak-anak merasa sendiri, anak-anak merasa menghadapi kesulitan dan mereka butuh teman, di manakah para orang tua? Di manakah ayah-ayah? Di manakah para mama atau ibu-ibu? Kita perlu memiliki komunikasi, memiliki hubungan, relasi dengan anak-anak, supaya mereka pun merasa bahwa selain Allah yang hadir sebagai sahabat mereka, juga ada orang tua yang peduli terhadap mereka, orang tua yang memperhatikan mereka dan yang mengasihi mereka. Amin, amin. Manfaatkan waktu liburan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita, saudara dan saya, boleh menikmati kualitas atau quality time yang semakin indah bersama dengan anak-anak saudara. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan dari Ulangan pasal yang ke-7 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Saya akan baca seluruh perikop ini, tapi saya akan berdoa, ini akan menjadi berkat bagi kita. Amin. Sebelum kita membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih untuk penyertaan-Mu semalam telah berlalu. Kami boleh menikmati istirahat, kami boleh menikmati berkat dan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kami bangun dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Tuhan. Kami ingin mengawali hari ini bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, karena anugerah Tuhan semakin indah melimpah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan dari Ulangan 7 ayat 12 sampai 16, saudara ya. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu. Anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa. Tidak akan ada laki-laki atau perempuan yang mandul di antaramu ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepadamu semua orang yang membenci engkau. Kau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah kau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Saudara, ini satu hal yang menarik untuk kita renungkan bersama-sama. Kenapa demikian? Karena janji Tuhan itu sedemikian besar, janji Tuhan itu sedemikian dahsyat dalam kehidupan umatnya. Alkitab mengatakan
Dia akan memberkati umatnya dan membuat umatnya menjadi semakin banyak. Hasil buminya, gandumnya, anggurnya, minyaknya, anak lembu sapinya, anak kambing dombanya di tanah yang dijanjikan dengan sumpah pada nenek moyang. Jadi janji Tuhan itu luar biasa yang dijanjikan kepada umatnya. Ini bukan janji PHP yang tidak akan digenapi. Untuk mendapatkan semua ini, ternyata sebetulnya tidak terlalu berat. Sebetulnya ringan-ringan saja. Tapi efek dari apa yang kita lakukan itu, dampaknya itu luar biasa. Dampaknya itu dahsyat. Dampaknya itu ajaib, saudara. Kenapa demikian? Coba saudara perhatikan ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 mengatakan, dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang teguh perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya yang sumpah pada nenek moyangmu. Jadi ternyata sangat sederhana sekali, simple sekali, hanya mendengarkan dan melakukannya dengan setia. Sederhana bukan? Mendengarkan peraturan, mendengarkan perintah, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukannya. Teman saya dari Ambarawa sering mengatakan as simple as that. Tapi dampak dari mendengarkan, dampak dari melakukan firman Tuhan itu, efeknya bukan hanya secara rohani saja, tapi efeknya juga sampai kepada fisik, sampai kepada rumah tangganya, sampai pada apa yang dikerjakannya, sampai apa yang dimilikinya itu pun diberkati oleh Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Hanya mendengar dan melakukannya. Apa sih susahnya? Kata orang-orang. Apa sih susahnya hanya mendengar dan melakukannya? As simple as that. Sesimpel itu. Mendengar dan melakukannya. Kenapa? Hanya mendengar dan melakukan saja. Mereka tidak bersedia melakukannya. Mereka menganggap apa yang didengar dan apa yang harus dilakukannya itu jadi sesuatu yang berat, sesuatu yang beban dalam diri mereka, sesuatu yang sulit untuk dikerjakan. Padahal kalau kita melihat di dalam Alkitab, di Yohanes 1, Yohanes 5 kalau tidak salah, ayat yang ke-3 mengatakan bahwa perintah-perintahnya itu tidak berat. Perintah Tuhan itu tidak berat. Menjadi berat karena kita tidak mau melakukannya. Menjadi berat karena kita merasa ini sebuah kewajiban yang tidak mudah untuk dilakukan. Padahal firman Tuhan jelas perintah-perintahnya itu tidak berat. Contoh misalnya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu pun tidak berat sebetulnya. Menegur teman, menegur sahabat demi kasih yang akan ditunjukkan itu juga sesuatu yang tidak berat. Menghormati orang tua itu juga tidak berat. Bagaimana bapak-bapak memperhatikan anak-anaknya itu juga tidak berat sebetulnya. Apa yang menjadi perintah Tuhan itu berat? Perintah Tuhan menjadi berat oleh karena kita merasa kita tidak mampu melakukannya. Padahal kalau kita mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, kita dapat mengerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, saudara. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka 10 hukum hanya ada 10. Dan 10 hukum itu hanya terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama adalah ayat 1-4 berhubungan dengan Allah dan manusia, manusia dan Allah. Hukum ke-5-10 berhubungan dengan manusia dengan sesamanya. Jadi hukum Tuhan, perintah Tuhan itu mengatur bagaimana manusia berhubungan dengan Allah dan bagaimana manusia berhubungan dengan sesamanya. Dan kalau kita melihat skema Israel di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, 5, 6, 7, 8, 9, maka kita menemukan skema Israel intinya cuma satu. Hai Israel, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan itu Esa.
Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Hanya itu intinya. Shema Israel isinya adalah kasih Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan itu akan membawa dampak yang besar dalam kehidupan kita. Jadi sesimpel itu. Apa sih susahnya beribadah, saudara? Apa sih susahnya menyembah Tuhan? Apa sih susahnya melakukan hukum Sabat? Apa sih susahnya menyebut Tuhan dengan hormat, dengan kekudusan? Kan tidak susah sebetulnya. Yang menjadi susah adalah karena kita ini punya berhala-berhala. Kita punya Tuhan-Tuhan yang lain. Sehingga kita ada di dalam persimpangan jalan. Mana yang akan kita pilih? Mengikuti Mamon ataukah mengikuti jalan Tuhan? Pemilihan itulah yang membuat kita seringkali menganggap bahwa perintah Tuhan itu berat. Karena perintah Tuhan berlawanan dengan kesenangan hati kita. Perintah Tuhan berlawanan dengan daging kita. Perintah Tuhan berlawanan dengan apa yang kita senangi, apa yang kita cintai, apa yang kita sukai. Sehingga kita menganggap berat. Karena larangan itu terjadi terhadap apa yang kita sukai. Kalau larangan itu terhadap yang kita tidak sukai, wah simpel sekali, sederhana, kita bisa melakukannya itu dengan sangat cepat sekali. Jadi saudara, perintah-perintahnya itu tidak berat. Oleh karena itu, kalau saudara dan saya ingin menjadi orang-orang yang diberkati, keluarga yang diberkati, rumah tangga yang diberkati, hasil bumi yang diberkati, pekerjaan yang diberkati, sederhana sekali rahasianya, yaitu mendengarkan perintah Tuhan dan melakukannya dengan setia. Coba perhatikan ya, satu contoh di dalam perikop yang tadi kita baca. Perintahnya sederhana. Bahkan Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripada. Tuhan memberi kepada kita kekuatan, memberi kepada kita kesehatan, dan tidak akan membawa celaka dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menyertai kita. Lihat ayat yang ke-16. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jangan kau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Satu contoh mendengar dan melakukan perintah adalah jangan sujud menyembah kepada Allah lain. Jangan sujud menyembah kepada berhala-berhala buatan tangan manusia. Jangan sujud menyembah kepada Allah lain, dewa-dewa lain. Tapi beribadahlah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya berdoa kiranya firman Tuhan yang singkat dan sederhana ini akan mengingatkan kita untuk kita setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Minggu nanti kita akan melakukan ibadah. Ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah ada perjamuan kudus. Lalu yang kedua ada baptisan. Mari saudara, anak-anak yang sedang retreat di puncak hari ini, mereka sangat antusias. Saya berdoa mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka mengalami lawatan dan kasih Tuhan. Awe akan punya generasi muda yang sangat kuat, solid di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Doakan supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan dan melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Saya berdoa juga saudara diberkati Tuhan, rumah tanggamu, keluargamu, anak-anakmu, pekerjaanmu, bisnismu, hasil bumi, bahkan kesehatanmu pun diberkati oleh Tuhan. Tidak ada celaka dalam kehidupan kita, karena tangan murah Tuhan bagaikan tiang awan, tiang api menyertai kehidupan saudara dan saya siang dan malam sepanjang hidup kita. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini diingatkan kembali bagaimana kami harus belajar untuk mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Firman berkata bahwa perintah-perintahmu itu tidak berat. Yang menjadi berat adalah karena itu berlawanan dengan apa yang kami sukai, apa yang kami sayangi, apa yang kami
menyenangkan hati kami. Sehingga firman-Mu nampak menjadi berat. Tapi kalau kami mengasihi Engkau dengan sungguh-sungguh, mencintai Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, maka mendengar dan melakukan dengan setia adalah sesuatu yang sangat mudah, sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati masa-masa liburan ini, supaya keluarga demi keluarga punya quality time, punya waktu yang berkualitas bersama-sama dengan keluarga dan anak-anak mereka. Mereka bisa berlibur bersama, mereka bisa menikmati kesempatan bersama dalam berrelasi, berkomunikasi, dan berhubungan. Mereka memiliki rumah tangga yang indah, keluarga yang bahagia, keluarga yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami boleh belajar untuk setia beribadah, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan menikmati semua berkat Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami menyerahkan semua aktivitas kami dalam tangan anugerah Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati. Jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Urapi kedatangan kami, sehingga apa yang kami kerjakan dibuat oleh Tuhan berhasil. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan pimpinan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara, saya berdoa kita menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan, mendengar dan melakukan perintah Tuhan, setia sampai garis akhir. Saya percaya semua kita akan diberkati Tuhan. Amin. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat berkarya, selamat menikmati hari ini. You are blessed. Thank you.